Assalamualaikum, hai mahasiswa farmasi, khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik dan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Semoga teman-teman mahasiswa dalam keadaan baik-baik saja. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kebijakan obat. Pembelajaran kali ini merupakan pembelajaran daring kolaboratif antara Program Studi Diploma 3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik dan Strata 1 Farmasi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Obat adalah bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi termasuk produk biologi. Akses terhadap obat, terutama obat esensial, merupakan salah satu hak asasi manusia. Penyediaan obat esensial merupakan kewajiban bagi pemerintah dan lembaga pelayanan kesehatan, baik publik maupun swasta. Kebijakan pemerintah terhadap peningkatan akses obat diselenggarakan melalui beberapa strata kebijakan, yaitu Undang-Undang sampai Keputusan Menteri Kesehatan yang mengatur berbagai ketentuan berkaitan dengan obat. Salah satu kebijakan pemerintah tertuang pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189 Tahun 2006 tentang Kebijakan Obat Nasional. Kebijakan Obat Nasional atau disebut KONAS merupakan dokumen resmi berisi pernyataan komitmen semua pihak yang menetapkan tujuan dan sasaran nasional di bidang obat beserta prioritas, strategi, dan peran berbagai pihak dalam penerapan komponen-komponen pokok kebijakan untuk pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Tujuan kebijakan obat nasional yang pertama, ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial. Dua, keamanan, khasiat, dan mutu semua obat yang beredar serta melindungi masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat. Dua, 3. Penggunaan obat yang rasional. 3. Penggunaan obat yang rasional. Ruang lingkup kebijakan obat nasional meliputi pembangunan di bidang obat untuk menjamin terlaksananya pembangunan kesehatan dalam upaya mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Cakupan kebijakan obat nasional meliputi pembiayaan, ketersediaan dan pemerataan, keterjangkauan obat, seleksi obat esensial, penggunaan obat rasional, pengawasan, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, pemantauan, serta evaluasi. Untuk mencapai tujuan KONAS, ditetapkan landasan kebijakan yang meliputi 1. Obat harus diperlakukan sebagai komponen yang tidak tergantikan dalam pemberian pelayanan kesehatan. 2. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan obat esensial yang dibutuhkan masyarakat. 3. Pemerintah dan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk menjamin agar pasien mendapatkan pengobatan yang rasional. 4. Pemerintah melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian obat, sedangkan pelaku usaha di bidang obat bertanggung jawab atas mutu obat sesuai dengan fungsi usahanya.
5. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi obat yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan. Strategi pertama dalam kebijakan nasional yaitu ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial. Hal tersebut dicapai melalui strategi-strategi sebagai berikut. 1. Sistem pembiayaan obat berkelanjutan. 2. Rasionalisasi harga obat dan pemanfaatan obat generik. 3. Penerapan sistem pengadaan dalam jumlah besar atau pengadaan bersama di sektor publik. 4. Pengembangan dan evaluasi terus-menerus, khususnya model dan bentuk pengelolaan obat sektor publik di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan daerah rawan bencana. 5. Penyiapan peraturan yang tepat untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat. 6. Penerapan standar proses dan standar komoditi obat secara ketat. 7. Memanfaatkan skema dalam TRIPS seperti lisensi wajib dan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Strategi kedua dalam kebijakan obat nasional yaitu jaminan keamanan, khasiat, dan mutu obat beredar, serta pelindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat. Hal tersebut dicapai melalui strategi sebagai berikut. 1. Penilaian keamanan, khasiat, dan mutu obat yang dimulai dari proses pendaftaran sampai pelayanan obat. 2. Adanya dasar hukum dan penegakan hukum secara konsisten. 3. Penyempurnaan ketentuan sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan obat. 4. Pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan dan penyebaran informasi terpercaya. 5. Penyempurnaan dan pengembangan berbagai standar dan pedoman. Strategi ketiga dalam kebijakan obat nasional yaitu penggunaan obat yang rasional. Hal tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut. 1. Penerapan daftar obat esensial nasional atau biasa disebut DOEN dalam setiap upaya pelayanan kesehatan, baik perorangan maupun masyarakat. 2. Pengadaan obat di sarana kesehatan mengacu pada DOEN. 3. Penerapan pendekatan farmakoekonomi. 4. Penerapan pelayanan kefarmasian yang baik. 5. Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, atau yang biasa dikenal dengan istilah KIE. Pokok-pokok dan langkah-langkah kebijakan. Yang pertama, pembiayaan obat. 2. Ketersediaan dan pemerataan obat. 3. Keterjangkauan. 4. Seleksi obat esensial. 5. Penggunaan obat yang rasional. 6. Pengawasan obat. 7. Penelitian dan pengembangan. 8. Pengembangan sumber daya manusia. 9. Pemantauan dan evaluasi. Demikian penjelasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.